Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sekarang ini memang hidup sudah di dalam cengkraman sistem, ya kan. Nah tapi sistem ini kita bisa hijrah, bisa keluar darinya dengan cara menegakkan model kita sendiri. Nah sekarang kan kemudian pertanyaan caranya bagaimana, kan begitu. Ini adalah urusan yang sifatnya sosial, dan karena itu kita harus mulai dari yang paling basic, yaitu bahwa kita harus berjamaah. Kita tidak bisa berjalan sendiri, karena transaksi itu pun minimal 2 orang gitu. Nah hanya dasarnya adalah bahwa transaksi di dalam syariat Islam itu mesti antara dimingkum, redok sama redok, tidak bisa dipaksa. Kita sekarang pakai uang kertas kan karena dipaksa. Rupiah ini begitu dibawa ke Singapura nggak laku, kita dipaksa oleh orang Singapura, kamu harus pakai dolar Singapura, tapi dolar Singapura saya harganya 10.000 kali dari rupiah, begitu. Nah lalu dasar kita apa? Kalau rela sama rela, dasar kita satu, ketaatan kita kepada Allah SWT, gitu. Nah karena itu juga harus pelan-pelan dikembalikan. Itu sebabnya tadi saya jelaskan bahwa perjalanan syariat Islam itu, syariah harus dibangun dengan perjalanan mengenai hakikat, dan itu kenapa harus dikembalikan. Kalau syariat itu adalah jalan kita dalam hal yang sifatnya lahiriah, nah hakikat jalan yang sifatnya rohaniah, kita harus ikut tarikah, kita harus mengikuti para mursyid, dan ini harus berjalan bersamaan, gitu. Karena hanya bila batiniah kita bersih, masalah-masalah yang lahiriah itu lebih mudah. Nah tapi kembali ke soal syariat ini, maka kita harus berjamaah, dan yang paling basic berjamaah itu ya harus dipimpin oleh orang yang kita percaya sebagai pimpinan kita, ulil amri kita, dan dalam Islam itu disebut sultan. Karena ini Kesultanan Tanjung Pura harus dikembalikan, harus dikembalikan adanya kesultanan di Tanjung Pura untuk perlahan-lahan nanti menjalankan hal-hal yang sifatnya sosial kemasyarakatan tadi itu, gitu. Nah, konkretnya adalah kalau dalam hal kita memulai ini, selain sambil kita berpikir bagaimana supaya sultania kembali ditegakkan di Ketapang ini, kita memulai dengan muamalahnya, ya kan. Nah kemarin kami sudah berdiskusi dengan beberapa pedagang, insya Allah nanti akan makin banyak. Mereka akan membentuk namanya, kemarin masih dipikir-pikir namanya apa, tapi kira-kira akan disebut sebagai syarikat dagang Islam. Nah inilah para pelopor yang akan memulai menyatakan kami mulai hari ini menerima transaksi pembayaran dengan dinar emas dan dirham perak, dan mudah-mudahan itu makin meluas, makin meluas, makin meluas. Dan jangan lupa bahwa emas dan perak itu dimanapun laku, tidak ada emas dan perak tidak laku, gitu. Itu adalah fitrahnya sebagai harta, gitu. Nah yang kedua adalah selain para pedagang-pedagang ini tadi, pasar kita mulai, dan alhamdulillah hari Ahad ini nanti kita akan membuat semacam uji coba lah di halaman depan ini. Mudah-mudahan nanti bisa diteruskan sepekan sekali misalnya, dan yang paling pokok tadi dimulai untuk pembayaran dan pembagian zakat, gitu. Karena kalau jual beli boleh tidak pakai emas atau tidak pakai perak, asal punya nilai. Di Jawa itu orang kalau membayar orang yang membantu panen tidak dibayar dengan uang, dibayarnya dengan gabah. Dan di Kalimantan Barat sini saya dengar banyak orang suka jual beli bayarnya pakai karet. Itu sunnah, itu cara yang betul, gitu. Nah kembali ke hal dinar dirham ini, pelan-pelan kita perkenalkan, harus banyak edukasi, banyak sosialisasi, sambil dipraktekkan. Dan alhamdulillah kemarin juga Ustadz Jamai juga sudah bersedia akan memulai menerima pesantrennya pembayaran dengan dinar dan dirham. Jadi harus terus perlahan-lahan, gitu. Dan di Jawa, di Sumatera juga sudah mulai sedikit demi sedikit. Jadi insya Allah perlahan-lahan makin dikenal, makin mudah dilakukan. Terima kasih. Ini waktunya pun masih ada, masih panjang Mir ya. Nah ada lagi satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kan tadi kita dinyatakan bahwa kita akan memunculkan sultaniah tadi itu ya. Nah ini kaitannya dengan sistem bernegara kita, di mana
kecuali ada beberapa daerah yang memang menghidupkan kesultanan ini seperti Jogja dan segala macam, tetapi apakah nantinya daerah-daerah ini kita mau dapat gambaran seperti apa sih nantinya itu pola-pola kesultanan yang dimunculkan nanti. Nah, kaitannya dengan konsep NKRI sekarang ini. Terima kasih. Yang penting ya, bahwa kita sekarang kan hidup dalam sebuah sistem, tapi seperti yang saya sampaikan bahwa kita tidak sedang melawan sistem apapun, kita tidak sedang berbuat makar, kita tidak melawan NKRI gitu, tetapi bahwa secara fitrah yang disebut negara kesatuan itu sudah tidak ada hari ini, tidak ada, kecuali namanya. Republik Indonesia ini sudah tidak ada, kita tidak dipimpin oleh presiden. Presiden ini nggak bisa ngambil keputusan apa-apa, dia boneka saja, mengikuti kemauan semua investor asing. Ya. Secara real, secara hukum, Ya. kita ada ini, walaupun kita tahu di balik ini misalnya Illuminati. Iya, betul. Segala macam ini kan memang mengendalikan ekonomi dunia. Iya. Di antaranya kan kita ya punya negara. Betul. Nah, jadi saya mau menyampaikan dulu secara substansial itu sudah tidak ada. Nah, memang secara formalitas hukum tadi itu memang begitu. Kita masih punya Undang-Undang Dasar 45, punya hukum positif dan sebagainya. Nah, yang saya ingin katakan adalah bahwa kita tidak melanggar satupun peraturan, baik itu konstitusi maupun undang-undang. Dalam hal apanya pun gitu, dalam ketika kita mentabalkan seorang sultan misalnya, ya tadi contohnya Jogja. Jogja itu bahkan masuk secara resmi sebagai sebuah provinsi, tapi dia kesultanan gitu. Nah, lalu dalam hal koin emas dan koin perak itu kita tidak mencetak uang yang menyaingi rupiah, tidak, karena definisi mata uang menurut undang-undang positif adalah mata uang yang dipaksakan sebagai alat tukar. Kita dinar dan dirham tidak kita paksakan. Dan bagi kacamata hukum positif itu bukan jual beli, bukan uang, itu perhiasan. Nah, hukum kita kan hukum syariat Islam bahwa koin emas dan perak adalah uang, tapi dari segi hukum positif ya itu seperti kalau tadi orang membayar kopi dengan karet. Baru kemarin saya ketemu pedagang muda dari Pontianak, saya bilang, oh saya sering saya jual kopi saya dibayar pakai karet. Itu tidak melanggar undang-undang. Sama ketika saya bilang saya mau menjual HP saya atau kopi saya tapi bayar dengan emas gitu. Nah, jadi ini sudah teruji, sudah berjalan, tidak ada satupun peraturan atau hukum yang kita langgar. Satu. Yang kedua, bahwa kita basisnya adalah adat, tradisi, dimana ini juga diakui sejak zaman Belanda, bahwa di luar hukum Hindia Belanda pada waktu itu yang berlaku adalah hukum adat, dan yang dimaksud hukum adat dalam hal di Nusantara adalah syariat Islam. Itu sebabnya ada slogan adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah gitu. Jadi dalam hal itu kalau ini dianggap melanggar hukum, saya sudah ditangkap polisi dari 20 tahun yang lalu, karena saya sudah menjalankan ini dari tahun 2000 dan 16 tahun gitu. Jadi ya tidak ada sedikit pun yang kita langgar gitu. Tapi dari segi kacamata kemasyarakatan, inilah yang akan menyelamatkan masa depan kita. Ini yang akan membebaskan kita dari kungkungan sistem global yang sudah tidak ada kendalinya gitu. Tapi dalam proses akan runtuh. Nah, supaya kita jangan ikut runtuh, marilah di sisa waktu yang kita masih diberikan oleh Allah SWT ini, kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Baik, Usu. Mungkin masih ada yang lain, Pak? Hai, bisa deh? Gunting tukang makasih teh. Iya. Bang Moya gunting tukar bakas tukar baju boleh mah?